Sejarah perkembangan kebidanan. Perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri sebelum abad 20 ada dari William Smell dari Skotlandia pada tahun 1677 sampai 1763 mengembangkan forceps dengan kurva pelvik seperti kurva sepalik. Kemudian dia itu memperkenalkan cara pengukuran konjung mata diagnosis dalam pelvimetri. Kemudian menggambarkan metode tentang persalinan lahirnya kepala dengan pada presentasi bokong. Penanganan resusitasi bayi asfiksia dengan pompaan paru melalui sebuah metal catheter. Kemudian ada Ignos Philips Smelawis, seorang dokter dari Hungaria pada tahun 1818 sampai 1865 itu mengenalkan tentang cuci tangan yang bersih, kemudian mengacu pada pengendalian spesies perium. Kemudian ada James Young Simpkins dari Edinburgh, Skotlandia itu pada tahun 1811 sampai 1870 itu memperkenalkan dan menggunakan anestesi. Kemudian pada tahun 1824 itu James Blundell itu dari Inggris menjadi orang pertama yang berhasil menangani pendarahan postpartum dengan menggunakan transfusi darah. Next, selanjutnya itu ada perkembangan pendidikan pelayanan kebidanan di luar negeri. Sebelum abad 20 itu ada John Charles Wain dari Inggris 1811 sampai 1859. Pada tahun 1843 itu adalah orang pertama yang menemukan tes urin pada perempuan hamil untuk pemeriksaan dan menghubungkan kehadirannya dengan eklamsia. Sipisia. Kemudian Adolf Pinard dari Prancis itu pada tahun 1844 sampai 1934. Pada tahun 1878 itu mengumpulkan kerjanya pada palpasi abdominal. Kemudian ada Charles Krede dari Jerman itu pada tahun 1819 sampai 1892 itu menggambarkan bagaimana metode stimulasi urin yang lembut dan lentur untuk mengeluarkan plasenta. Kemudian ada lagi Judith Band, dokter obstetri dari Jerman pada tahun 1842 sampai 1992 itu pada tahun 1875 itu menggambarkan lingkaran retraksi yang pasti muncul pada pertemuan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim dalam persalinan macet atau sulit. Kemudian ada perkembangan pendidikan pelayanan kebidanan di luar negeri setelah abad ini masih sama ya, yaitu postnatal care. Sejak munculnya hospitalisasi untuk persalinan telah berubah dari panjangnya masa rawatan sampai 10 hari ke tren modern ambulasi diri, yang pada kenyataannya itu suatu pengembalian pada cara yang lebih alami. Kemudian selama beberapa tahun itu pemisahan ibu dan bayi itu merupakan praktek yang diterima di banyak rumah sakit, dan alat menyusui bayi buatan menjadi dapat diterima dan bahkan oleh norma. Bagaimanapun alami itu sekali lagi membuktikan dirinya. Rooming in dipraktikkan dan menyusui dipromosikan menyusui di semua rumah sakit yang sudah mendapatkan penerangan. Kemudian ada perkembangan teknologi yang cepat, telah monitoring antepartum dan interpartum yang tepat menjadi mungkin dengan penggunaan ultrasonografi. Kemudian ada cardiografi dan telah merubah prognosis bagi bayi prematur secara dramatis ketika itu. Kemudian
Next, pelayanan kebidanan di Amerika. Di Amerika itu para bidan berperan seperti dokter, berpengalaman tanpa pendidikan yang spesifik, kemudian standar atau peraturannya SMP pada awal abad ke-20, kemudian bidan sementara itu menjadi tidak diakui dalam sebagai besar yurisdiksi hukum dengan istilah nenek tua. Kebidanan akhirnya itu padam, kemudian profesi bidan hampir mati. Nah, sekitar tahun 1700 itu para ahli sejarah memprediksikan bahwa angka kematian ibu di Amerika Serikat itu sebanyak 90%, jadi lebih banyak gitu ya. Kemudian salah satu alasan mengapa dokter banyak terlibat dalam persalinan adalah untuk menghilangkan praktik sihir yang masih ada pada saat itu. Kemudian dokter memegang kendali tuh dan banyak memberikan obat tapi mengindahkan aspek spiritual sehingga perempuan yang menjalani persalinan selalu dihinggapi perasaan takut. Kemudian pada tahun 1765 itu pendidikan formal untuk bidan itu mulai dibuka pada akhir abad ke-18. Banyak kalangan medis yang berpendapat bahwa secara emosional dan intelektual itu perempuan tidak mampu belajar dan menerapkan metode obstetrik. Kemudian ada pendapat ini digunakan untuk menjatuhkan profesi bidan sehingga bidan itu tidak mempunyai pendukung. Jadi kita itu direndahkan. Kemudian pada pertengahan abad itu antara tahun 1770 dan 1820 itu para perempuan golongan atas di kota Amerika itu mulai meminta bantuan para dokter. Sejak awal tahun 1990 itu setengah persalinan di Amerika Serikat itu ditangani oleh dokter. Kemungkinan besar itu bidan hanya menangani persalinan perempuan yang tidak mampu membayar dokter. Kemudian pada tahun 1915 itu Dr. Joseph Dilly itu mengatakan bahwa kelahiran bayi adalah proses patologis dan bidan tidak mempunyai peran di dalamnya, serta berlakukannya protap pertolongan persalinan di Amerika Serikat, yaitu memberikan sedatif pada awal impartu, kemudian memberikan serviks, berdialitasi, memberikan kateter pada kala 2, melakukan episiotomi, melahirkan bayi dengan forceps, ekstraksi plasenta, memberikan uteronika, serta menjahit episiotomi. Nah, pada tahun 1955 itu Amerika College of Nurse Midwife atau ACNM dibuka lagi nih pada tahun 1971. Seorang bidan TENS mulai menolong. Kemudian pada tahun 1979 Badan Pengawasan Obat Amerika itu menyatakan bahwa ibu bersalin itu yang menerima anestesi dalam dosis tinggi melahirkan anak-anak dengan kemunduran perkembangan psikomotor. Pada era 1980-an itu ACNM itu membuat pedoman alternatif lain dalam Humbert. Pada tahun yang sama itu dibuat legislasi tentang praktik profesional bidan, sehingga membuat bidan itu menjadi sebuah profesi yang lahan praktiknya itu yang spesifik, kemudian membutuhkan organisasi yang mengatur profesi tersebut. Pada tahun 1982 itu MANA atau Midwife Alliance of North America itu dibentuk guna meningkatkan komunikasi antar bidan serta membuat peraturan yang sebagai dasar kompetisi untuk melindungi bidan.
Nah, walau ada banyak UU yang berdiri entry midwife masih dianggap ilegal di beberapa negara bagian. Kemudian lisensi praktek berada pada setiap negara bagian, tidak ada standar nasional sehingga tidak ada definisi yang jelas tentang bidan sebagai seorang yang telah terdidik dan memiliki standar kompetensi yang sama. Kemudian kritik tajam dari profesi medis kepada discharge entry midwife juga ditambah dengan isolasi dari sistem pelayanan kesehatan telah dipersulit sebagai besar dari mereka untuk memperoleh dukungan medis yang memadai bila terjadi kegawat daruratan. Kemudian next, pendidikan kebidanan juga biasanya berbentuk praktik lapangan. Sampai saat ini mereka bisa menangani persalinan dengan pengalaman sebagai bidan. Kemudian bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan 4 tahun dan praktik lapangan selama 2 tahun minimal ya. Kemudian yang mana biayanya yang sangat mahal, kebidanan juga memiliki sebuah organisasi untuk membuat standar, menyediakan sertifikat dan membuat izin praktek. Saat ini Amerika Serikat merupakan negara yang menyediakan perawatan maternitas termahal di dunia, tapi sekaligus merupakan negara industri yang paling buruk dalam hasil perawatan natal di negara-negara industri. Kemudian sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Belanda. Perkembangan di Belanda ini seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah Belanda terhadap kelahiran dan kematian, pemerintah mengambil tindakan terhadap masalah tersebut. Ada wanita berpihak memilih apakah ia melahirkan di rumah atau di rumah sakit, hidup atau mati. Belanda juga memiliki angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan kematian perinatal itu relatif rendah. Kemudian Profesor Grit van Klostreman itu pada konversinya itu di Tornotot pada tahun 1984 itu menyatakan bahwa setiap kehamilan adalah normal, harus selalu dipantau dan mereka bebas memilih untuk tinggal di rumah atau di rumah sakit, di mana bidan yang sama akan memantau kehamilannya. Kemudian Astrid Lindgren mengatakan seorang perawat yang baik tidak akan menjadi seorang bidan yang baik, karena perawat dididik untuk merawat orang yang sakit, sedangkan bidan itu untuk kesehatan wanita. Oke, next selanjutnya itu ada Maria de Broer yang mengatakan bahwa kebidanan tidak memiliki hubungan dengan perawatan. Kebidanan adalah profesi yang mandiri. Pendidikan kebidanan di Amsterdam itu memiliki prinsip yakni sebagaimana memberi anestesi dan sedatif pada pasien, begitulah kita harus mengadakan pendekatan dan memberi pada ibu saat persalinan. Jadi pada praktiknya itu bidan harus memandang ibu secara keseluruhan dan mendorong ibu bagaimana menolong dirinya sendiri. Bidan juga harus menjadi role model di masyarakat dan harus menganggapnya itu kehamilan adalah suatu hal yang normal, sehingga apabila seseorang perempuan itu merasa dirinya hamil, dia dapat melakukan hal yang wajarnya. Kemudian ada pendidikan kebidanan itu di Belanda terpisah dari pendidikan keperawatan dan berkembang menjadi profesi yang berbeda. Di Belanda ada 3 institusi kebidanan dan menerima 66 mahasiswa setiap tahunnya. Hampir setiap tahun itu 800 calon mahasiswa, 95% wanita dan 4% pria yang mengikuti tes. Syarat masuk mengikuti pendidikan usia minimal 19 tahun setelah menamatkan secondary education atau yang sederajat dari jurusan kimia dan biologi. Kemudian ada mahasiswa kebidanan itu tidak menerima gaji dan tidak membayar biaya pendidikan.
Selama pendidikan di ketiga institusi tersebut menekankan bahwa kehamilan, kemudian persalinan, dan nifas itu sebagai proses fisiologis. Ini diterapkan itu dengan menetapkan mahasiswa untuk praktek di kamar bersalin, di mana wanita dengan resiko rendah melahirkan persalinan. Kemudian walaupun di rumah sakit seperti di rumah tidak ada dokter dan yang siap menolong dan tidak terdapat kordigraf. Kemudian mahasiswa akan tertuju keterampilan kebidanan yang telah terpelajari. Bila ada masalah, mahasiswa baru akan berkonsultasi dengan ahli kebidanan, dan seperti di rumah wanita dikirim ke ruangan bersalin patologi, mahasiswa juga diwajibkan mempunyai pengalaman minimal 40 persalinan selama pendidikan ketika mereka lulus. Kemudian pelayanan antenatal. Bidan menurut peraturan Belanda lebih berhak praktek mandiri daripada perawat. Bidan juga mempunyai izin resmi untuk praktek dan menyediakan pelayanan kepada wanita dengan resiko rendah, meliputi antenatal, inpartum, dan postpartum, tanpa ahli kandungan yang menyertai mereka bekerja di bawah lembaga audit kesehatan. Bidan juga harus merujuk wanita dengan resiko tinggi atau kasus patologi ke ahli kebidanan untuk dirawat dengan baik. Kemudian untuk memperbaiki pelayanan kebidanan dan ahli kebidanan dan untuk meningkatkan kerjasama antar bidan dan ahli kebidanan, dibentuklah daftar indikasi. Kemudian pelayanan interpartum itu dimulai dari waktu bidan dipanggil sampai 1 jam setelah lahirnya plasenta dan membrannya. Kemudian bidan mempunyai kemampuan untuk melakukan episiotomi, tapi tidak diizinkan menggunakan alat kedokteran. Biasanya itu bidan menjahit luka perineum, kemudian episiotomi untuk luka yang parah itu dirujuk ke ahli kebidanan. Ada sintometrin dan ergometrin diberikan jika ada indikasi. Kebanyakan itu kala 3 itu dibiarkan sesuai fisiologisnya. Analgesik tidak digunakan dalam persalinan. Di kebidanan Belanda, pelayanan postnatal itu dimulai setelah pada tahun 1988. Persalinan di negara Belanda itu 80% telah ditolong oleh bidan, hanya 20% persalinan di rumah sakit. Dan pelayanan kebidanan itu dilakukan community normal. Bidan sudah mempunyai intervensi yang jelas, kondisi kesehatan ibu dan anak pun semakin baik. Bidan itu mempunyai tanggung jawab, yakni melindungi dan memfasilitasi proses alami, menyeleksi kapan sih wanita itu perlu intervensi, kemudian yang menghindar teknologi dan pertolongan dokter yang tidak penting. Kemudian sejarah perkembangan pelayanan kependidikan di Jepang. Jepang juga merupakan sebuah negara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju serta kesehatan masyarakat yang tinggi. Pelayanan kebidanan ini setelah Perang Dunia Kedua itu lebih banyak terkontaminasi oleh medikalisasi. Pelayanan kepada masyarakat masih bersifat hospitalisasi. Bidan berasal dari perawat. Jurusan kebidanan dan perawat kesehatan masyarakat serta bidan itu hanya berperan sebagai asisten dokter. Pertolongan persalinan itu lebih banyak dilakukan oleh dokter dan perawat. Jepang juga melakukan peningkatan pelayanan dan pendidikan bidan serta mulai menata dan merubah situasi pada tahun 1987 itu peran bidan kembali dan pada tahun 1989 itu pubertas berorientasi itu pada siklus kehidupan wanita itu dimulai dari pubertas sampai kulimaktelium serta kembali ke persalinan normal. Kemudian pelayanan di Jepang juga bagi orang Jepang itu melahirkan adalah suatu hal yang kotor dan tidak diinginkan. Banyak wanita
yang akan melahirkan diasingkan. Dan saat persalinan itu terjadi di tempat yang kotor, gelap seperti gedung dan gudang. Kemudian dokumentasi relevan pertama itu tentang praktek kebidanan adalah tentang pembantu-pembantu kelahiran, asisten pada periode Hein. Kemudian ada dokumentasi hukum pertama tentang praktek kebidanan diterbitkan itu pada tahun 1868. Itu dokumen ini resmi menjadi dasar untuk peraturan-peraturan hukum utama untuk profesi medis Jepang. Pada tahun 1899 itu izin kerja kebidanan itu dikeluarkan untuk memastikan profesional kualifikasi. Pendidikan bidan di Jepang itu diawali dengan terbentuknya sekolah bidan pada tahun 1912. Itu didirikan oleh Objin dan baru mendapat lisensi pada tahun 1974. Tahun 1899 itu lisensi dan peraturan-peraturan untuk seleksi baru dibentuk. Pada tahun 1987 pendidikan bidan mulai berkembang dan berada di bawah pengawasan obstetrician. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan bidan itu terdiri dari ilmu fisika, biologi, ilmu sosial, dan psikologis. Ternyata itu hasil yang diharapkan dari pendidikan bidan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian yang mengikuti pendidikan bidan yaitu para perawat yang masuk pendidikan saat umur 20 tahun. Pendidikan berlangsung selama 3 tahun. Tingkat degree di universitas terdiri dari 8 sampai 16 kredit yaitu 15 jam teori, 30 jam lab, dan 45 jam praktik. Kemudian pendidikan kebidanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan obstetri dan neonatal serta meningkatkan kebutuhan masyarakat karena masih tingginya angka aborsi di Jepang yang masih terdapat di Jepang antara lain masalah kurangnya tenaga bidan dan kualitas bidan yang masih belum memuaskan. Kemudian saat ini tuh pendidikan bidan di Jepang itu bisa setelah lulus dari sekolah perawat atau perguruan tinggi 2 tahun atau melalui program kebidanan yang ditawarkan. Terima kasih. Sekian dari saya.